sudah pagi. Sudah pagi. Tapi kalau senam pagi jam segini kesiangan nggak sih sahabat inspirasi? Iyalah, namanya senam pagi itu jam 6 pagi. Sahabat inspirasi. Farah hadir lagi, bukan ya, Farah itu semalam ya, bukan sekarang ya. Iya. Sahabat inspirasi, alhamdulillah nih kita bertemu lagi di program yang luar biasa deh sahabat inspirasi. Ada jadi pagoda ya, kita ketemu di tanggal berapa sekarang ya? Tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 3, tanggal 2 deh, kok tanggal 3? Masa habis 1, 3 sih kakak? Enggak ya, tanggal 2 ya. Sahabat inspirasi, Mutiara hadir nih bersama bapak-bapak OP kita gitu ya, dan nanti di belakang nanti kira-kira ada siapa di sana ya sahabat inspirasi ya. Aku nggak tahu deh itu siapa ya, entahlah siapa ini, kayaknya aku baru kenal deh. Kira-kira siapa ya? Aduh, sahabat inspirasi, ternyata galak orangnya sahabat inspirasi. Nggak jadi deh, aku mau kabur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi. Hai, apa kabar? Apa kabar Kak Mut? Kak Mut, kenapa nggak ini aja sekalian? Aduh ya Allah Tuhan, senang banget rasanya bisa hadir kembali di kesempatan pagi hari ini ya. Setelah sekian lama aku tidak hadir dikarenakan aku sakit. Jadi ini baru sembuh, alhamdulillah bisa nemenin lagi sahabat inspirasi. Nah, jadi nih kita mau ngapain hari ini? Mau tidur. Mau hamil. Nah, jadi gini Kak Mutiara, gimana nih kabarnya hari ini? Kabar baik ya. Semoga selalu baik seperti diriku yang selalu baik karena bersama. Iya. Seperti halnya bintang menyinari hatimu ya. Wah. Jadi gimana nih untuk sahabat inspirasi yang merequest lagu, caranya gimana ya? Kasih tahu nggak ya? Kalau nggak dikasih tahu gimana sahabat inspirasi mau request? Iya. Oke, buat sahabat inspirasi yang ingin berpartisipasi boleh di 085855048852 atau bisa berbalas WhatsApp di grupnya di sahabat inspirasi breakers ya, kayak waktu itu di Hello Dangdut, saking ramainya kita sampai ketawa nggak berhenti sampai jam 5. Ya, jadi kalau mau seru-seruan di grupnya sahabat inspirasi juga boleh ya, tapi jangan lupa untuk request juga, dan bercanda boleh asal jangan berlebihan ya. Jadi jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Iya betul, anak sekolah dong Bu. Kita piket kelas dulu. Iya. Enggak ya, tadi kita sudah masuk kelas ya. Oleh Feni Nur dengan Selamat Pagi Dunia Tipu-Tipu. Lagu ini tuh dikhususkan buat para cowok-cowok yang suka modus sama cewek-cewek nggak punya tulus ternyata modus. Iya kan? Iya betul. Tapi ngomongin soal dunia tipu-tipu nih, sahabat inspirasi pernah nggak sih ngalamin hal yang seperti itu? Nah, kalian boleh komen di situ ya. Kalau kalian ngomong enggak pernah, masa sih? Aku aja yang udah jelas-jelas pakarnya dalam cinta pernah. Iya, pakarnya. Iya, pakarnya. Ya. Iya, jadi udahlah ya.
Daripada ngawur-ngawur ya kan, mendingan kita puterin dulu satu buah lagu yang akan lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Breakers Radio, sahabat inspirasi, media hiburan dan informasi. Sahabat inspirasi, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Breakers Information. Sahabat inspirasi, inilah Breakers Informasi di hari ini, di edisi 2 November 2023 bersama saya Iva Mutiara. Gempa 6,6 meter, guncang Kupang, NTT hari ini. Gempa magnitudo 6,6 mengguncang Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT hari ini, Kamis 2 November 2023, tepat pukul 4.45 WIB. Dirasakan di Rote hingga Alor. Dikutip dari tribunnews.com, gempa magnitudo 6,6 mengguncang Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT hari ini, Kamis 2 November 2023, tepat pukul 4.45 WIB. Informasi gempa Kupang, NTT terkini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG melalui akun X Twitter info BMKG. Gempa dirasakan magnitudo 6,6, kedalaman 10 km, 02 Nov 2023 04.45 WIB. Koordinat 10.34 LS 123.76 BT. Pusat gempa berada di darat 24 km tenggara Kupang, BMKG. Tulis keterangan. BMKG diketahui pusat gempa berada di darat 24 km tenggara Kupang dengan kedalaman 101 km. Titik gempa Kupang berada di titik koordinat log 10.34 LS 123.76 BT. BMKG menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Dan berikut daftar wilayah yang merasakan gempa hari ini dengan magnitudo 6,6 Kupang, NTT, Kamis 2 November 2023, mengutip dari X Twitter info BMKG. Demikian informasi, kita kembali ke studio. Sahabat inspirasi, baru saja kita dengarkan Breakers Information yang dipersembahkan oleh Breakers Radio, sahabat inspirasi, media hiburan dan informasi.
warga muda Look Smart Way. Ayo kita dengarkan Breakers Radio. Saat ini kamu sedang mendengarkan Pagoda pagi-pagi goyang dangdut. Radio media hiburan dan informasi. Masih menyisakan trauma ya. Beberapa tahun silam di tahun 2018 gempa Lombok ini hampir 4 bulan lebih ya melanda di NTB atau di Lombok sendiri, sahabat inspirasi. Secara otomatis itu juga berdampak berdampak di seluruh wilayah yang ada di bagian timur ini, sahabat inspirasi, seperti NTT mungkin dan sekitarnya. Ini kembali diguncang gempa yang cukup luar biasa ya, dengan 6,6. Betul sekali. Aduh, ngeri sekali ya Kak ya, kalau udah kayak bicara masalah gempa ini. Ya, kita perlu berhati-hati banget, sahabat inspirasi, karena kalau bicara masalah gempa itu tidak sedikit memakan korban jiwa tentunya. Ya, benar. Tidak hanya korban jiwa ya, tapi menimbulkan trauma yang sangat luar biasa, karena memang pastinya apa yang kita miliki hancur di situ. Yes, benar banget. Jadi sahabat inspirasi, maka dari itu jangan sampai terlalu lelap ya. Jika terjadi sesuatu seperti waktu, kalau nggak salah 1 bulan yang lalu, sekitar jam 3 pagi itu ada gempa, pusatnya entah di mana lupa ya. Itu pada bangun semua, pada bingung semua. Sementara Mutia masih tidur gitu. Biasanya kan sepanik-paniknya keluarga itu buka pintu kamar gitu. Jadi ini pintu kamar ini nggak dibuka, jadi nggak tahu, tiba-tiba paginya pas kamar mandi kamu tuh dibangunin ada gempa gini-gini. Bayangin kalau Mutia tuh tidurnya di atas jam 11, pasti bangunnya akan siang, bukan siang banget ya pagi, sekitar jam 5:30 gitu. Tapi tidurnya itu yang bikin pulas justru ya, kalau jam-jam di atas jam 11. Betul sekali. Dan yang membuat trauma itu adalah 2018 yang lalu. Jadi waktu itu keponakan Mutia baru lahir, baru pulang dari rumah sakit, karena menginap di rumah sakit 3 hari ya. Yang pulang mamanya dulu, jadi anaknya masih di situ, harus di inkubator gitu kan. Ketika lagi asik ngobrol pas menjelang sholat isya, tiba-tiba spontanitas teriak nih, ada gempa, tapi nggak ada yang dengar sama sekali, padahal itu teriaknya itu udah sekenceng itu gitu. Akhirnya aku taruh benda yang aku pegang, waktu itu aku lagi pegang kue, langsung keluar. Dari situlah mereka sadar kalau ada gempa gitu. Terus yang menyisakan trauma yang kedua adalah malam nih, 10:30. Gimana mau keluar? Rumah dikunci karena waktu itu keluarga lagi ke rumah kakak, lagi nengok si kecil gitu kan. Jadi di rumah itu sendiri, benar-benar sendiri. Dan untungnya walaupun masih belum punya ponsel pintar ya, menggunakan ponsel biasa, tapi setidaknya itu bisa ngobrol bareng sama teman-teman gitu.
lebih enak kayak gitu kan, mengalihkan perhatian, betul sekali. Dan mendapatkan informasi ketika mereka sudah pulang, ternyata yang jam 10:30 itu menimbulkan satu korban di Bali jatuh dari tiang listrik apa gimana ya, lupa gitu. Pokoknya jatuh. Stop lagi, astagfirullahaladzim, ya Allah. Enggak, soalnya Neta tuh agak ngeri kamu Ti kalau udah bahas-bahas tentang jatuh, apalagi dari tiang listrik tuh agak ngeri loh. Itu jatuhnya metong ya. loh, say. Aduh, penyet loh dia, jadi perkedel loh ya. Ada lagi yang paling menggemparkan lagi, ternyata paginya itu salah satu pramusiar radio di Banyuwangi itu bilang saudaranya ini tinggal di Bali, yang lain sudah keluar, dia tidur. Saking pulosnya dia nggak nyadar kalau ketiban atap. Untungnya beliau ini selamat gitu. Aduh, udah cukup. Jadi seperti itu ya, sahabat inspirasi. Kenapa kita berpesan agar tidak enggak, alhamdulillahnya selamat. Enggak, dia enggak penyet ya. Aduh, enggak gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita baca satu requestan yang sudah masuk. Udah, kita baca request aja dulu lah, nggak usah baca-baca yang ditiban-tiban itu, aku ngeri. Hello Kak, aku Rizwan. Hai Rizwan. Di tanah Jambo ya? Apa? Lupa. Pokoknya Jambu di situlah ya. Ya itulah. Pokoknya di situlah dia tinggal ya, di rumah sama maknya. Aku sering malah kena tipu. Malah Aku korban sering malah tipu Kak Erneta katanya. Wah, ini perlu dijaprin nih Mas Ridwan. Mas Rizwan. Mas Rizwan, kamu jangan pernah memberikan fitness ya. Salah fitnah gitu kan. Karena Tunggu dulu. itu ngajar. Lagi ditunggu nggak siaran katanya dia. Oh Lagu iya, Safira aku Inema. sakit. Safira Inema yang sound ini. Jadi permadani. Jadi backsound ini. Oh, ala BJ. Ya BJP. Kak, katanya oke, ditunggu. BJP Bu jadi permadani. Masya Allah. Ya, kita cek dulu yang ada di grup ada gak ya. Bang Rizwan jangan ini dong Bang Rizwan, masa aku memberikan tipuan Bang Rizwan, aku sakit Bang Rizwan. Aku tuh baru aja sembuh nih. Ini aja suara masih belum ini banget. Ada satu lagi nih. Tunggu. Silahkan. Kita akan bacakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Mbak Caca dan Mbak Partner katanya ya. Sungguh kenapa? Selamat pagi dari kawasan Bengkulu, ikut bergabung nih. Hai Bengkulu. Ingin mendengarkan lagu Kopi Lambadada. Kalau masih ada waktu. Salam-salamnya buat seluruh sahabat inspirasi dimanapun saja berada. Buat Mbak dan Tante katanya. Selamat bertugas dari Arifin Syaputra dari Hai Bang penyiar kita juga. Ipin. Selamat pagi Bang Ipin. Upinnya mana? Nah, gimana nih? Udahlah yang nggak usah aku bahas lagi gempa itu Kak. Ngeri aku dengarnya, apalagi sampai ketiban-tiban. Ih, mati lagi. Tapi ada kisah yang sangat mengharukan loh. Kisah mengharukannya itu ketika yang malam-malam yang dia teriak-teriak yang manggil orang-orang rumah pada nggak dengar. Itu ternyata ada kisah yang mengharukan di Denpasar, Bali. Jadi waktu itu ada seorang imam yang sedang mengimami jamaahnya yang sedang beribadah, sedang sholat. Tiba-tiba
ada gempa ketika membaca surat Al-Fatihah hampir di akhir membaca surat Al-Fatihah. Ketika jamaah ini bilang amin, itu udah ada getarannya sampai sekencang itu, sampai berbunyi derik pintu dan gerbang. Tapi si imam ini tetap kokoh di tempatnya sampai dia membaca ayat kursi sampai 3 kali, sampai dia berpegangan tembok di sebelah kanannya, tidak bergeming sedikit pun. Sementara jamaahnya pada kabur. Masya Allah, berarti luar. Gini ya, berarti kekuatan ayat suci Al-Quran ini begitu luar biasa ya, Kakak Muti. Bener banget. Udah lah, gak usah lagi gue bahas gempa itu. Aduh. Aduh. Tapi kita, aku yang masih sampai saat ini aku ingat itu ada satu kisah. Waktu itu aku masih sangat kecil. Ya kira-kira sebesar semut lah. Enggak, usia aku masih sekitar 7 apa 8 tahun. Ada gempa, aku tuh masih di Bandung ya. Kan emang Neta kan lahir Bandung kan. Nah jadi pas lagi gempa itu Neta lagi main-main. Yang bukan sedih sih, lucu jadinya. Karena Neta pikir, loh kok tanahnya jalan-jalan gitu dulu. Karena kan emang Neta kan sepolos itu kan. Terus Neta tanya lah sama nenek kan, Kak. Nek, ini tanahnya jalan-jalan matamu, gempa ini gitu ya. Kalau inget masa-masa kecil itu lucu. Jalan-jalan matamu, gempa ini. Kalau kita udah gitu Neta nanya. Kok Neta nanya, enggak. Iya, Neta nanya. Gempa tuh apa? Kata. Aduh, kata nenekku langsung. Oke, deh sahabat ya neneknya lucu sih, ditanya bukannya dijawab malah disemarain. Iya, matamu jalan gempa katanya. Oke, deh sahabat inspirasi, udahlah ini dah. Udahlah nggak usah kebas lagi gempa-gempa itu, takut aku. Iya. Kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini ya. Jangan kemana-mana kalian, tetap di sini di Breakers Radio, media hiburan Totot. Sahabat inspirasi, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Breakers Information. Sahabat inspirasi, kita kembali di Breakers Informasi bersama saya Caca Arneta. Great Mohiber mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia di New York, Amerika Serikat. Pada surat pengunduran dirinya, Mohiber protes karena PBB gagal mencegah apa yang dikategorikan sebagai generasi. Sebentar.
Pada surat pengunduran dirinya, Mohibur protes karena PBB gagal mencegah dalam apa yang dikategorikan sebagai genosida di Gaza, Palestina kemarin. Sebelumnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyetujui gencatan senjata terkait konflik di Gaza. Majelis Umum PBB menyebutkan resolusi gencatan senjata kemanusiaan yang segera tahan lama dan berkelanjutan antara pasukan Israel dan militan Hamas di Gaza ini. Ini menandai tanggapan resmi pertama PBB terhadap eskalasi kekerasan di Israel dan Palestina sejak serangan Hamas pada 7 Oktober setelah Dewan Keamanan gagal pada 4 kesempatan untuk mencapai konsensus tentang tindakan apapun. Resolusi tersebut juga menuntut penyediaan pasokan dan layanan penyelamatan jiwa yang berkelanjutan, memadai, tanpa hambatan bagi warga sipil yang terperangkap di dalam daerah kantor. Karena laporan berita menunjukkan bahwa Israel telah memperluas operasi darat dan mengintensikan kampanye pembawanya seperti dilansir ASP dan Al Arabiya Sabtu 28 Oktober 2023, resolusi yang bersifat tidak mengikat itu mendapatkan 120 suara dukungan, 14 suara penolakan dan 45 suara abstain dari para anggota Majelis Umum PBB yang menggelar pertemuan pada Jumat 27 Oktober waktu setempat. Israel dan sekutunya Amerika Serikat AS mengkritik keras resolusi tersebut karena tidak menyebutkan nama Hamas di dalamnya. Reaksi keras diberikan oleh Israel yang menolak resolusi tersebut dengan menegaskan negaranya akan menggunakan segala cara yang kami miliki dalam menghadapi Hamas hari ini. Hari ini adalah hari yang akan dianggap sebagai peruntukan kita semua telah menyaksikan bahwa PBB tidak lagi memiliki legitimasi atau
relevansi sedikit pun ucap duta besar Israel yang gilat tegan dalam forum Majelis Umum PBB pada semuanya menerangkan sebutnya Israel akan terus mempertahankan diri kami, akan mempertahankan masa depan kami, keberadaan kami dengan membersihkan media dari kejahatan Hamas sehingga mereka tidak lagi mengancam orang lain. Tegan dalam pernyataannya. Sementara itu, ratusan warga Gaza dan warga asing yang terluka berbondong-bondong memasuki perbatasan dengan Mesir pada hari Rabu 11. Foto-foto AFP menunjukkan keluarga-keluarga membawa barang-barang mereka dan beberapa orang yang terluka di kursi roda serta ambulans memasuki gerbang yang dijaga ketat di perbatasan Rafah, satu-satunya perlintasan yang tidak dikendalikan oleh Israel. Pemerintah Mesir mengumumkan bahwa orang-orang yang terluka, orang asing dan berkewarganegaraan Gaza dapat menyediakan Gaza yang telah mengalami gempuran tanpa henti oleh Israel. Perang Israel-Hamas telah menewaskan ribuan anak-anak tak bersalah di Gaza. Duta Besar Dubes Palestina untuk PBB Riyad Mansyur mengatakan bahwa satu anak Palestina ternunut setiap 5 menit di Gaza akibat serangan udara Israel setiap 5 menit. Seorang anak Palestina ternunut. Berapa hari lagi Anda menunggu untuk menyadari bahwa ini adalah perang lawan anak-anak kami, anak-anak kami yang seperti anak-anak Anda, adalah anak-anak Tuhan, kata Mansyur di depan Dewan Keamanan PBB pada hari Senin 30 Oktober 2023. Mansyur mengatakan setidaknya 3.500 anak Palestina telah tewas dalam serangan Israel selama 3 minggu, melebihi jumlah tahunan anak yang ternunut di seluruh zona konflik media. Jika digabungkan sejak tahun 2019, Gaza sekarang adalah neraka di bumi, kata Dubes Palestina tersebut pada sesi tanya Dewan Keamanan PBB yang diadakan atas permintaan Uni Emirat Arab.
militer Israel telah membombardir wilayah Gaza siang dan malam, menyebabkan banyak bangunan-bangunan dan menewaskan ribuan orang. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan lebih dari 8.000 orang, sebagian besar adalah warga sipil, tewas dan ribuan jasad diperkirakan berada di bawah reruntuhan. Pemerintah Indonesia pun berencana melakukan evakuasi warga negara Indonesia WNI di jalur Gaza mulai Rabu 1 November 2023. Namun Menteri Luar Negeri Sri Retno Marsudi mengatakan evakuasi kemungkinan dilakukan secara bertahap. Beberapa kali saya sudah sampaikan, saya melakukan komunikasi dengan semua pihak yang memiliki aset di Gaza dan diperoleh informasi kemungkinan pergerakan evakuasi warga negara asing termasuk WNI melalui pintu Rafah kemungkinan akan dapat segera dilakukan, kata Retno dalam konversi pers Rabu 1 November 2023. Diperoleh informasi juga nah, jadi seperti itu ya sahabat inspirasi. Sahabat inspirasi, baru saja kita dengarkan Breakers Information yang dipersembahkan oleh Breakers Radio, Sahabat Inspirasi. media hiburan dan informasi. Keluarga muda Look Smalley. Ayo kita dengarkan Breakers Radio. Saat ini kamu sedang mendengarkan Pagoda Pagi-pagi Goyang Dangdut. Breakers Radio, sahabat inspirasi, hiburan dan informasi. Sahabat inspirasi, kalau kita mendengar kata-kata Gaza atau Palestina itu sangat sedih ya. Tidak ada habisnya yang dilakukan oleh Israel sendiri, sahabat inspirasi ya. Semoga warga-warga Palestina yang di sana mendapatkan jauh lebih kesabaran. Nah, bener banget. Aku ngeri loh dengernya itu. Ngeri ya. Udah lah, gak usah bahas lagi tuh. Ngeri kali aku. Sebelum kita pamit, kita mau baca satu request dulu. Aha. Aku lihat di Panggai Aceh, penggemar Hai, Cek Lia. Daud katanya. Cek Daud ada nggak Cek Daud. di Cek studio? Daud lagi Hah? ini. Cek Kalau Daud nggak, kalau lagi ada, bobo, tolong lagi cubitin. bobo. Cek Daudnya lagi di sawah. Nah, Kak Jokowi bilang Cek Daud bobo. Cek Daud lagi bobo. Dia lagi bermimpi tentang sesuatu yang indah pada masanya. Ya.
Oh, Oke. dirimu kok bisa tahu kan Cek Daud istrinya suaminya kan istrinya kan gadis. Ya Kamu kan kok bisa Cek tahu Daud dia kan di mertua sawah? aku. Loh, jadi terus kamu tahu gitu? Wah, bahaya nih. Tahu kan aku serumah. Alang dalam nggak usah ngebahas lagi tuh, ngeri kali aku. Oke. Lagu dari Ridho Roma, Penyakit Cinta, karena aku sedang kena penyakit cinta. Cek Daud katanya. Bisa nggak ya Masih. di play? Nggak bisa dong, karena Kita nggak bisa ngeplay ya, karena itu kan beda program. Popdut, Apa itu, bukan remix ya. Kalau pagi-pagi itu remix. Jadi kita remix. kalau bukan mau popdut. rekod, mau request, mau request lagu dangdut beat, popdut atau dangdut klasik itu Nanti bisa requestnya di hari Sabtu Hello ya. Dangdut atau di Indangdut ya. Jadi Betul sekali. kalau di Pagoda ini memang kursus lagu-lagu DJ dan remix. Seperti Ya. lagunya Jamur, Perawan atau Janda, atau Sakitnya Tuh di Sini, atau goyang Dumang tadi ya. Ya, betul banget. Oke deh, para penyiar alunan tembang Jawa atau TJ sudah siap di studio 2 sana. Jadi kita harus pamit undur Sudah diri dan dong. mendengar sahabat Kita harus inspirasi. pamit juga. Bener banget. Udahlah Kak, nggak usah Karena- kebahas lagi Kak, ngeri kali aku. Karena nanti insya Allah ya tepat pukul 12.30 nanti Mutiara menemani sahabat inspirasi di program Infavo ya sahabat inspirasi. Jadi Nah, nanti sahabat kita ketemu inspirasi yang lagi. sahabat inspirasi kan yang masih kangen sama suaranya Kakak Muti, kalian bisa dengerin di sana tuh ya. Kayaknya termuti-muti lah kalian itu ya kan. Ih, bukan lagi lah betul, tengok. betul. Oke deh, akhirnya si Mbak Mutiara pamit undur diri. Saya Caca Arneta pamit. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kuya. Kontroversi hati buat aku pusing. Mau dinikahin kok aku dikibulin. Status sisasiku kau buatku malu. Giliran bercinta kamu nomor satu. Kau buat aku malu. RT/RW ku sudah pada tahu. Kau mensiasati cinta suci ini. Konspirasi hati labil ekonomi. Cinta kau balas dengan dusta. Kau mempertakutku dengan usia. Baik, Radio Sahabat Inspirasi Media Brand. Kau mempertakutku dengan usiamu. 29 my age you Kontroversi buat aku pusing. Mau dinikahin kok aku dikibulin. Status sisasiku kau
Radio, menemanimu sepanjang waktu. Cuma untuk kamu.